Sebelum kita menganalisa keputusan ketiga talenta muda Indonesia ini, kita akan bahas sedikit tentang apa peran dari agen pemain dalam perpindahan seorang pemain dari suatu klub ke klub lainnya. Nanti dapat dilihat bahwa peran agen pemain ini sangat vital dan dapat menentukan karir dari seorang pemain. Agen pemain bola adalah perwakilan hukum bagi pemain ataupun pelatih profesional. Tugas utama dari seorang agen adalah mengurus hal-hal administratif di luar lapangan, seperti negosiasi kontrak, mencari klub baru, hingga mengurusi aspek komersialnya. Sebuah klub profesional tidak boleh mendekati apalagi mempengaruhi pemain secara langsung untuk dapat bergabung bersama timnya. Klub peminat akan berhadapan dengan klub pemilik serta agen pemain dalam urusan transfer pemain. Setelah terjadi kesepakatan awal antara klub dan agen, baru pemain dilibatkan dalam kesepakatan final. Selain hal itu, pemain pun dapat meminta seorang agen untuk mencarikan klub baru yang diinginkan, namun tetap dengan prosedural yang resmi pula. Dengan demikian, peran agen tersebut adalah sangat-sangat sentral dalam perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain. Beberapa agen ternama di Indonesia, diantaranya Level Up Asia, Munial Sport Group, Indo Bola Mandiri, dan lain-lainnya. Mari kita mulai dari kasus pertama, yaitu kepindahan Egy Maulana Fikri ke Dewa United. Egy menerima pemutusan kontrak Morafse pada medio Desember 2022. Hal ini ditenggarai oleh minimnya menit bermain di klub, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk menyudahi kontrak tersebut. Hampir sebulan lebih Egy menganggur. Akhirnya pada akhir Januari 2023, Egy mengikat kontrak dengan klub Liga 1 yaitu Dewa United. Alasannya adalah untuk mengembalikan performa yang sempat turun serta menit bermain di klub. Dari kasus ini, menurut hemat kami, bahwa dari sejak awal agen Egy melakukan blunder dengan memasukkan Egy ke kompetisi persepak bolaan Eropa Timur, yaitu Polandia dan Slovakia. Seperti kita ketahui, kultur dan gaya bermain Eropa Timur lebih menekankan pada kekuatan fisik, juga postur yang tinggi besar, dan juga umpan-umpan long ball. Sedangkan Egy adalah seorang pemain stylish yang lebih bermain dengan skill dan umpan-umpan pendek. Maka tidak mengherankan Egy mengalami kesulitan dalam menembus tim utama. Keputusan untuk mengakhiri kontrak dengan Morafse adalah keputusan yang sangat-sangat tepat dari Egy dan agennya. 4 tahun bukan waktu yang singkat untuk membuktikan bahwa Eropa Timur bukan destinasi yang tepat bagi Egy. Keputusan untuk bergabung dengan Dewa United, lagi-lagi itu adalah keputusan yang tepat dari Egy dan agennya. Bagaimanapun juga, saat ini Egy berada dalam kondisi yang tidak ideal akibat cedera dan kurangnya menit bermain. Dengan bergabung ke Dewa United, diharapkan performa Egy dapat kembali ke puncaknya dan mudah-mudahan dapat kembali berkarir di luar negeri. Yang penting, jangan lagi ke Eropa Timur ya Gi. Kasus yang kedua, kepindahan Witan Sulaiman ke Persija. Analisa pertama kami terhadap kasus Witan adalah sama dengan kasus Egy, di mana ini adalah blunder dari agen Witan untuk mengirim Witan ke Eropa Timur. Walaupun dengan tertatih, Witan masih bisa mendapatkan menit bermain yang lebih dari Egy. Walaupun demikian, Witan masih bukan pilihan utama di timnya saat itu. Yang menjadi pertanyaan adalah permintaan Witan untuk pindah klub ke Persija dengan alasan keluarga. Padahal Witan masih menyisakan kontrak hingga 2024. Hal ini yang sangat sulit kami pahami. Yang pertama, Witan terlihat tidak profesional dan tidak menghargai kontrak dengan klub awal. Apalagi dengan alasan keluarga. Padahal usia Witan masih 20 tahun. Tidak seharusnya alasan keluarga menjadi landasan untuk kepindahan. Masih banyak asa yang bisa digapai di luar sana. Yang kedua, Witan terlihat seperti anak kecil yang cengeng. Apakah ini gara-gara Egy tidak bermain lagi di sana? Atau apakah ini gara-gara pernikahan Witan beberapa waktu yang lalu? Silahkan jawab sendirilah. Yang ketiga, kami mempertanyakan andil dari agen Witan.
Apakah agen Witan tidak memberikan masukan-masukan yang berguna bagi karir Witan di luar negeri? Apakah mereka tidak mampu untuk mencarikan klub yang sesuai bagi Witan, seumpama klub-klub di Jepang ataupun Korea? Jadi menurut kami, kepindahan Witan adalah hal yang berbanding terbalik dengan Egy. Kami lebih menghormati keputusan Egy. Di sini Egy memperlihatkan kedewasaan dan jauh lebih profesional. Kasus yang ketiga, kepindahan Marcelino Ferdinand ke KMSK Deinze. Hanya satu kata buat agen Marcelino, ini adalah keputusan yang top Marco top. Kultur dan gaya bermain modern akan menjadi tempat yang tepat bagi Marcelino belajar lebih jauh. Sepertinya ini menebus kesalahan transfer Egy dan Witan ke Polandia dan Slovakia. Sekedar informasi, Egy, Witan, dan Marcelino berada dalam satu naungan agen yang sama. Seperti pemberitaan sebelumnya, bahwa Marcelino menolak kontrak dengan tim junior KA Agen, klub di level teratas Liga Belgia. Marcelino malah menandatangani kontrak dengan klub KMSK Deinze yang bermain di level kedua Liga Belgia. Namun menurut hemat kami, keputusan ini adalah keputusan yang sangat-sangat tepat. Yang paling penting bagi pemain muda adalah menit bermain, bukannya prestis. Hal ini sudah kami bahas panjang lebar di video kami sebelumnya. Silahkan ditonton kembali bagi yang belum sempat. Modal terpenting yang harus dipersiapkan Lino adalah modal mental. Mentalitas pantang menyerah, jangan terburu-buru, belajar selangkah demi selangkah. Dan satu lagi, jangan cepat puas. Oh ya, hilangkan penyakit homesick dan mentalitas pecundang. Kamu masih sangat muda, belajarlah banyak-banyak. Jangan sia-siakan masa mudamu. Berjuanglah dengan gagah berani Lino. Wani. Semoga bermanfaat. Jika video ini dapat memberikan pencerahan dan sudut pandang yang baru, kami akan sangat berterima kasih jika Timnas Lovers dapat membantu channel kami tumbuh dengan like, share, comment, and subscribe.